Sini apa di sini? Iya, kamu maunya di mana? Silahkan, boleh di mana aja, Bes. Oke. Tadi ketika saya perjalanan saya cukup besar ya, tapi ternyata yang tadi juga ternyata nyaman juga dengan keadaannya, ruangan yang adem, yang luas dan yang bikin nyaman. Jadi saya tidak yang tadinya grogi, sekarang alhamdulillah tidak ada seperti itu sih Kak. Ya, alhamdulillah. Gimana Kakak hari ini sudah siap melakukan konseling? Insya Allah siap Kak. Ya, insya Allah siap ya. Sebelumnya Kakak udah tahu belum konseling itu sendiri? Atau Kakak udah pernah konseling sebelumnya? Sebelumnya saya konseling itu nggak tahu. Saya tahu saya memang jujur ingin berkata karena saya ada memiliki sedikit masalah. Saya tahu juga dan ujungnya ini emang apa itu sih Kak konseling? Nah, jadi Kakak belum pernah melakukan konseling sebelumnya ya? Oke, jadi Kak, konseling itu adalah sebuah layanan yang mana dilakukan untuk membantu seseorang menangani permasalahan yang dia miliki supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Jadi seperti itu. Jadi di sini aku membantu Kakak, dimana kita bakal melakukan yang namanya kegiatan konseling. Nah, Kakak dengan terbuka mau cerita sama aku dan juga Kakak, aku mendengarkan Kakak dengan sukarela dan Kakak menceritakan cerita Kakak dengan sukarela juga. Dan Kakak nggak usah khawatir ketika Kakak bercerita karena kita memegang yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kita tidak akan membocorkan permasalahan yang Kakak alami. Jadi kalau misalnya Kakak masih takut atau ragu, tenang aja karena di sini aku dengan sukarela mendengarkan cerita Kakak dan juga Kakak sukarela bercerita sama aku dan aku memegang yang namanya asas kerahasiaan kayak gitu. Sebelumnya ada yang mau Kakaknya dulu nggak soal konseling itu? Gini ya Kak, sebelumnya aku mau tanya, konseling itu untuk orang-orang yang punya masalah aja atau gimana? Nah, konseling itu kan sebenarnya bukan cuma buat orang yang mungkin mengalami permasalahan. Kan banyak banget tuh kayak orang yang berpikiran kalau orang yang konseling itu bermasalah banget gitu kan. Sebenarnya kayak konseling itu bisa dilakukan bukan cuma buat membantu permasalahan, tapi juga untuk kayak misalnya dia yang masih bingung dengan dirinya sendiri, terus juga misalnya dia bingung untuk misalnya tentang dirinya sendiri, kayak apa ya, kemampuan dirinya sendiri itu bisa banget dikonseling seperti itu Kak. Berarti bukan hanya ketika seperti saya yang punya masalah, tapi Kak karena sekarang aku punya masalah tentang diri aku pribadi, makanya aku kayak udah bingung untuk gimana sih cara solusi penyelesaiannya gitu Kak. Apa aku harus pilih A atau pilih yang B? Tapi di antara kedua pilihan itu kadang aku tuh mikir lagi nanti ke depannya pasti ada dampaknya, makanya aku tuh gimana Kak, yang jadi yang pemikiran itu yang jadi dilema aku ketika aku melakukan sesuatu jadinya agak lebih lambat, terus sering melamun gitu Kak. Jadi seperti itu. Jadi kamu mau bercerita tentang masalah kamu. Kira-kira masalah apa sih yang sedang kamu alami dan mau kamu ceritakan, mau kamu bagi sama aku hari ini? Masalah aku sebelumnya aku mohon maaf ya Kak waktu sediaannya untuk Kakak mendengar cerita aku, karena jujur sekarang aku udah, walaupun aku usia aku belum mungkin bukan dikatakan seperti remaja, tapi aku di sini aku untuk belajar untuk menjadi dewasa. Nah, ketika dewasa menghampiri aku tuh gimana?
gimana sih biar caranya aku menjadi orang dewasa yang bisa bermanfaat dan bisa menjalankan semua tugas-tugas aku gitu. Seperti itu. Kadang banyaknya tugas aku jadi bingung harus mana tugas aku yang harus diselesaikan duluan. Kemudian aku juga mengemban dua tempat gitu. Sekarang aku lagi kuliah, terus aku juga pengajar di TK. Apalagi menghadapi anak-anak kecil yang super super yang harus butuh kesabaran ekstra gitu Kak. Terus apalagi kemarin memang ada kejadian aku difitnah bahwasanya aku mukul anak murid aku, padahal aku nggak melakukan kayak gitu Kak. Makanya aku tuh bingung Kak, ketika aku udah di TK, kadang aku masih keingetan masalah yang tadi itu Kak. Jadi aku kayak ada sedikit takut, malu juga Kak, apalagi itu beritanya sampai udah tahu wali murid gitu. Nah, tapi aku juga di sisi lain aku pengen keluar karena aku nggak bisa menanggung rasa malu aku gitu Kak. Menanggung rasa malu aku ketika hidup dengan wali murid, mereka pastinya tahu Kak apa mereka berita-berita yang nggak seharusnya aku dapat gitu. Itu kan karena kesalahan aku. Jadi aku mau keluar apa enggak, tapi aku bingung nanti ketika aku keluar aku untuk biaya kuliah gimana Kak, itu. Tapi di sisi lain aku belum dapat kerjaan juga Kak untuk menggantikan tempat hidup itu. Seperti itu. Karena kalau misalkan aku di tempat perkuliahan juga, aku merasa kalau aku melihat gitu Pak, dosen-dosen yang mengatakan sering sebaik-baiknya guru yang akan memperjuangkan dan mendorong anak didiknya sebaik mungkin gitu. Nah, makanya aku kayak merasa gagal Kak ketika ada dosis seperti itu. Jadi pikiran aku tuh kemana-mana. Jadi sekarang kamu sedang mengalami kebingungan. Iya, kebingungan itu tingkat tinggi gitu Kak. Terus aku juga malu gitu. Terus aku merasa juga gagal jadi guru gitu Kak. Seperti itu. Lalu sekarang apa yang kamu rasakan saat ini? Itu malu, bingung, takut, gelisah. Gitu. Selain masalah itu ada nggak masalah lain yang mungkin mau kamu ceritakan ke aku? Masalah jujur memang masalah keluarga juga sih Kak. Keluarga aku yang menuntut aku untuk menikah seperti itu. Sebenarnya aku nggak mau terburu-buru karena aku pikir menikah itu bukan hal yang mudah. Aku ingin mengejar cita-cita aku ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dulu. Tapi kenapa orang tuaku selalu mendorong seperti itu Kak, kerabat-kerabat aku. Makanya kadang ketika aku pulang, aku selalu ditanya seperti itu. Nah, aku tanya, udah kamu lama-lama aja pulang di rumah, ngapain kamu di sekolah, kalian yang di kampus, karena pemikiran mereka itu kegiatan seperti itu nggak ada faedahnya gitu Kak. Karena aku disuruh menikah muda seperti itu. Nah, ketika aku
udah udah di rumah aku nggak boleh pulang balik ke sekolah ataupun ke kampus. Makanya aku kan aku lebih betah di luar rumah gitu. Aku kan sekarang kos juga gitu di luar kota gitu. Jadi aku bingung, tapi di sisi lain aku kangen sama orang tua tapi aku di sisi lain aku nggak mau diperlakukan seperti itu sama orang tua Kak, seperti itu. Gitu. Jadi kamu sekarang lagi merasa kebingungan karena memang bukan cuma masalah di kampus, terus juga ada masalah di keluarga dan juga mungkin ada masalah di sekolahan. Jadi seperti itu. Kamu merasa kebingungan dan kamu merasa ketakutan. Iya Kak, seperti itu. Selain itu ada lagi nggak hal yang mungkin mengganggu diri kamu? Itu aja sih Kak, karena aku itu yang menjadi masalah itu aja yang menjadi penghambat semuanya gitu Kak, dari orang tua, tempat kerjaan. Jadi setiap tempat yang aku tempati, misalkan di keluarga aku ada aja permasalahan yang bikin aku nggak betah di rumah. Ketika aku ada di sekolah ada aja permasalahan yang bikin aku nggak betah di sekolah. Tapi aku mikir lagi, kalau aku nggak di sekolah di situ aku gimana untuk biaya kuliah, seperti itu Kak. Makanya aku juga mau ketika aku udah di kampus rasanya pengen di rumah, tapi aku nggak betah dengan pertanyaan orang tua seperti itu Kak. Makanya aku bingung harus gimana. Aku juga takut dan malu sebenarnya ketika aku ada di sekeliling tempat dari salah satu tempat aku yang ketika aku udah ada di sekolah ataupun ada di rumah ataupun ada di kampus Gitu. Terus selain hal itu mungkin ada perasaan yang mungkin masih mengganggu gak dalam diri kamu? mengganggu. Hal yang paling mengganggu, kadang aku suka dicat sama kalau misalkan karena gini Kak, karena aku kan karena disuruh nikah cepat, aku disuruh nikah cepat, aku kadang suka diteror Kak sama orang tua aku cepet pulang. Aku tuh nggak mau Kak, karena kenapa aku disuruh nikah muda, orang tua aku tuh sudah menjodohkan aku dengan seseorang karena aku nggak suka karena namanya cinta Kak, memang harus dipaksa. Nanti kalau misalkan dipaksa apakah ibu tahu sendiri, kalau orang yang berumah tangga dipaksa ya pasti akan berantakan rumah tangganya. Apalagi aku nggak tahu seluk beluk laki-laki itu gimana, ya mungkin itu terbaik menurut orang tua aku, tapi kan yang namanya hati nggak bisa diganggu Kak. Makanya aku nggak mau menikah sekarang untuk berjodoh karena itu Kak. Tadi kan kakak udah banyak ya cerita juga terkait dengan permasalahan yang kakak alami. Kakak mungkin mengalami tekanan di keluarga, kuliah, dan juga pertemanan. Nah, dari banyaknya masalah itu sampai sejauh ini apa sih yang udah kakak lakuin untuk masalah itu gitu? Dari sejauh ini ya dari sejauh ini aku udah ngelakuin ketika diri aku ditambah ada di rumah gitu Kak. Aku merasa aku tutup kuping ketika ada omongan dari orang tuaku ataupun dari keluarga. Aku nggak mau dengerin semua omongan mereka. Itu kayak aku nganggap mereka tuh nggak ada ketika, walaupun aku diri aku ada di rumah, aku melihat mereka, tapi kayak aku merasa itu nggak, mereka tuh nggak ngomong apa gitu sih Kak. Jadi aku nggak mau, jangan sampai aku membenci mereka gitu, karena persoalan aku itu. Kamu udah hebat banget karena kamu udah berjalan sejauh ini dan kamu tetap mengusahakan gitu
meskipun kamu masih merasa kebingungan gitu ya. Iya, di sisi iya aku di sisi lain aku juga ini aku juga sayang sama orang tua aku pengen ngebanggain orang tua aku, tapi nggak caranya nggak bukannya dengan cara mengira, aku pengen ngebanggain dengan hasil aku gitu kak. Sebuah cita-cita yang mulia untuk membahagiakan orang tua. Iya, doain ya kak, ya semoga orang tua aku bisa memahami perasaan aku, bisa memahami kondisi aku, gimana maunya aku. Karena aku juga seperti ini bukan ada niatan aku benci sama orang tua, tapi aku ingin membuktikan ke mereka kalau misalkan aku tuh bisa gitu. Aku bisa menjadi orang yang bermanfaat ketika aku di luar. Terus kalau misalkan aku lagi di sekolah, aku itu ingin menjadi guru yang baik. Aku nggak ingin ada penilaian dari orang tua, dari wali murid yang nggak ngeliat tentang guru ketika pendidikan itu seperti yang diomelin itu, yang menilai itu berlebihan. Aku tuh pengen itu didikan, bukan yang macam-macam, dan bukan dengan tujuan yang bersifat keras. Itu bukan didikan. Aku tuh pengen jadi guru yang hebat. Aku ingin jadi guru yang kiranya bisa menjadikan anak didik aku menjadi orang hebat juga. Seperti itu. Dengan kuliah, aku berpikir ketika aku jadi guru itu butuh jenjang perkuliahan. Ya aku itu bisa meluaskan ilmu pengetahuan aku, pemikiran aku. Jadi wawasan aku juga luas. Jadi aku bisa berekspresi dan punya gagasan yang tidak itu aja Pak. Sampai sejauh ini kan kamu sudah mengusahakan dan mengupayakan latihan solusi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya yang sedang kamu jalani sekarang seperti apa? Atau mungkin perasaan kamu gimana setelah kamu berusaha untuk kayak keluar dari masalah itu gitu kan? Aku agak gimana ya, aku memang agak sedikit agak lebih bodoh amat sih sebenarnya. Ya yang penting aku mau kata apa kata orang, aku nggak peduli gitu. Terus tapi aku bukan yang nggak peduli, tapi aku memang aku punya tujuan. Itu aku ingin membuktikan tujuan aku tuh di hadapan orang-orang. Aku tuh ingin, kalau tujuan aku tuh nggak yang seburuk apa yang kalian kira, seperti itu. Terus juga aku ingin pemikiran paradigma orang tua tuh kalau sebagai cita-cita anaknya harus didukung gitu. Jangan asal memaksa. Masya Allah banget ya cita-cita kamu, dan juga mungkin kamu udah hebat banget karena mungkin kamu udah mencoba keluar dari zona yang mungkin kamu merasa kayak gak nyaman di situ. Dan itu udah bagus banget gitu. Kalau misalnya setelah kamu melakukan beberapa upaya yang tadi udah kamu sebutin, sekarang perasaan kamu sendiri gimana? Kayak masih sama kah? Agak lebih tenang Kak, tapi nggak terlalu ke 100% tenang gitu. Karena bahwasanya itu omongan-omongan, pemikiran-pemikiran itu masih ada. Jadi ya kadang aku dibuat amat agak sedikit hanya sedikit seperti itu, dibuat tenang. Tapi aku masih pikiran ketika aku misalkan pulang di rumah, tapi aku pasti keingetan gitu sebenarnya omongan aku dari aku. Oke, kamu udah bagus banget dan juga udah hebat banget karena
kayak meskipun mungkin masalah yang kamu alami ini nggak mudah buat kamu lewatin, tapi kamu terus melewatinya. Udah bagus banget sih, dan itu udah hebat banget tuh. Iya kak, aku dan kak aku juga minta doanya. Sebenarnya aku nggak berdoa dulu ke Allah semuanya. Aku biar semua orang tua kalau aku akan membuktikan kalau misalnya anak itu bisa hebat tanpa adanya tanpa adanya paksaan ataupun dari kita. Aku bisa hebat ketika aku sebelum menikah. Aku bisa jadi guru dan aku bisa mengucapkan anak didik aku dengan secara baik. Aku ingin orang tua juga berpikiran kalau misalnya pendidikan itu tidak ada kekerasan, itu hanya bentuk kasih sayang atau kepedulian kepada anak didiknya seperti itu. Nah, jadi kan kamu udah cerita terkait dengan permasalahan yang kamu alami. Nah, dengan posisi kamu yang saat ini, menurut kamu sendiri apa sih yang bisa kamu lakukan sekarang gitu? Aku cuma bisa berdoa pertama biar orang tua aku bisa sehat terus, karena umur aku semoga diberikan hatinya karena anak-anaknya itu aku untuk tujuan baik, tidak ada rasa berdoa. Kedua, aku ingin menjadi guru yang hebat. Aku ingin menjadi orang-orang yang bermanfaat semuanya. Jadi sekarang kamu udah buat untuk apa ya? Untuk keluar dari permasalahan yang sedang kamu alami gitu kan? Nah, untuk mungkin kedepannya mungkin gimana, apa yang mungkin kamu cita-citakan, mungkin semoga bisa tercapai, dan juga mungkin segala usaha-usaha yang kamu lakukan pasti bisa kamu upayakan dan pasti bisa terlaksanakan karena kamu udah berjalan sejauh ini dan kamu udah hebat banget melalui proses yang mungkin gak mudah buat kamu lalui, ya kan? Gitu. Dan aku rasa kayak kamu punya semangat yang tinggi. Ketika kamu ada masalah, ternyata kamu udah mampu memikirkan solusi dari masalah yang kamu lagi kan. Nah, ada lagi nggak yang mau kamu ceritain ke aku? Apa sih kalau kira-kira tuh keterangannya? Jadi kamu masih apa ya, masih bingung soal ketakutan yang ada dalam diri kamu. Kamu berarti butuh solusi dari permasalahan itu. Gini, kalau misalnya kita itu nggak bisa mengendalikan semuanya, benar nggak? Misalnya ada dalam hidup ini ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Kamu bisa mengendalikan perasaan kamu, mungkin perasaan bahagia, sedih itu kan bisa kita kendalikan, ya kan? Respon kamu terhadap orang lain bisa kita kendalikan, bisa nggak? Tapi orang lain suka dan tidak suka bisa nggak kamu kendalikan? Enggak. Maka kita sebagai manusia harus berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Karena sejauh apapun kita mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan, ya hasilnya akan tetap sama gitu. Kamu nggak bisa
mengendalikan suatu hal itu. Ketakutan nggak apa-apa banget, ngerasa mungkin kamu takut dan lain sebagainya, tapi jangan sampai itu membuat diri kamu lemah, jangan sampai itu membuat diri kamu down, karena kamu punya semangat yang tinggi kan, kamu punya cita-cita yang tinggi, dan aku rasa kamu bisa menggapai itu semua. Tuh. Jadi ketakutan itu kamu bisa terima dalam diri kamu sendiri, tanpa ketakutan itu menjadi masalah besar untuk diri kamu. Jadi mungkin kamu selain mungkin kegiatan ngajar yang hal yang kamu suka, ada nggak kegiatan lain yang mungkin kamu senangi gitu? Aku suka jujur aku tuh punya kebiasaan, tapi bukan kebiasaan yang baru-baru ini. Jadi aku tuh belum ngerasa aku tuh suka, kayak aku suka yang tadi aku bilang tujuan aku tuh bermanfaat sama orang lain. Nah, orang lain kan nggak harus berupa materi ataupun apapun, tapi aku berusaha dari penghasilan aku selama ini, aku berusaha gimana caranya aku bisa berbagi, menyenangkan ke mereka segitunya. Kayak aku udah mulai, misalkan hari Jumat gitu, aku ingin ke panti asuhan, aku begitu makan, aku ingin menjadi orang yang bermanfaat gitu, karena aku melihat mereka itu butuh pendidikan, terus mereka itu butuh kasih sayang. Aku kadang berpikir orang tua mereka, apakah mereka itu butuh perhatian dari orang tua mereka. Jadi saya merasa aku harus ada di situ yang menggantikan orang tua mereka, walaupun hanya pada aku cuma bisa hari kasih makan ke setiap hari itu saja. Tapi walaupun tidak banyak, yang minimal aku bisa bermanfaat. Aku berpikir seperti. Nah, kamu kan mungkin ketika kamu ada sesuatu hal yang kamu sukai kan gitu, yang berbagi itu mungkin ketakutan, kekhawatiran, dan juga mungkin hal-hal yang mengganggu kamu, mungkin kamu ketika ada di posisi itu mungkin kamu bisa lakuin hal yang kamu suka itu, jadi itu bisa bikin diri kamu tenang dan lain sebagainya kan, kamu jadi lebih bisa mengontrol emosi kamu gitu. Aku merasa kalau misalkan aku lagi di sini aku di kota, kalau aku dulu di sana, ya aku untuk menghilangkan rasa rindu, rasa kesepian aku suka kesini buat bawa apa, aku kadang suka bercerita aja, cari-cari teman supaya aku bisa ya moga-moga bisa aku kasih belajar dulu sedikit ya, sambil melupakan karena ya apa yang aku rasakan dari permasalahan. Oke, berarti sekarang kamu udah nggak ngalamin kebingungan mungkin ya, dan gimana perasaan kamu setelah bercerita tadi soal permasalahan yang kamu alami gitu Kak? Jujur enggak ya, biar tersikap lebih baik lagi. Aku berpikir dari sini, pemikiran aku lebih terbuka. Setiap sesuatu pasti Allah itu Allah namanya punya keinginan baik. Pasti Allah akan kasih jalan ya, walaupun itu susah. Mungkin tujuan aku baik, ada cobaan, entah itu dari keluarga, entah itu dari sekolah, entah itu dari nah itu yang cobaan, gimana caranya aku bisa melalui cobaan itu, yang semoga mereka bisa menjadi
menjadi lebih baik dan bisa mendukung aku. Iya, aku bersyukur banget karena kalau ketika kamu bilang kamu lebih lega ketika udah cerita sama aku. Terasa banget ya, kita udah lumayan cukup lama nih buat bercerita. Mungkin kita bisa atur waktu kalau misalnya kamu ngerasa masalah yang kamu alami ini masih belum selesai, dan mungkin jadi kan kamu udah sempat mau melakukan beberapa usaha yang menurut kamu setelah itu bakal kamu lakukan untuk mungkin esok hari dan seterusnya gitu kan. Mungkin kalau misalnya kamu merasa belum ada yang masih belum selesai, kita bisa atur pertemuan kita. Mungkin gimana kalau kamu sendiri? Siap kak. Aku bersedia dan aku akan minta tolong sama kak di tempat curhatan aku, jadi sandaran aku ketika aku lagi sedih, ketika aku lagi seperti, ketika aku lagi menyerah. Terima kasih banyak ya karena kamu sudah mau terbuka dan sukarela juga bercerita sama aku gitu, dan juga kamu mau terbuka sama aku, dan kamu udah hebat banget berjalan sejauh ini, dan mungkin gak semua orang bisa sekuat kamu gitu. Dan aku harap mungkin pertemuan kedepannya kamu mungkin bisa jauh lebih baik dari sekarang gitu. Mungkin apa yang tadi udah sempat kita obrolin, mungkin kamu bisa menerapkan itu di kehidupan kamu. Ya, doain ya kak, semoga aku bisa kuat di ujian permasalahan ini. Semoga aku bisa kabur semuanya. Semoga apa yang kamu semogakan ya tetap berjalan, dan kamu harus tetap semangat kalau kamu pasti bisa untuk melalui semuanya. Iya, iya. Sebelumnya aku juga terima kasih banyak kalau bisa kita bersedia banget meluangkan waktu juga, mau meluangkan pikiran juga, meluangkan pendengaran juga, karena istilahnya nggak ada orang yang bakal mau dengan kita. Orang tuh pasti pikirnya nggak mungkin aku tuh punya kegiatan kayak Berarti kita akan bertemu lagi di minggu depan ya untuk pertemuan selanjutnya. Sekali lagi aku berterima kasih buat kamu. Jangan tarik nafas, keluarkan nafasnya. Sekarang jauh lebih lega dan pasti semakin bersemangat untuk menjalani hari-hari. Sekali lagi terima kasih ya. Mungkin kita bisa akhiri kegiatan konseling ini. Mungkin sama-sama mengucapkan alhamdulillah banget ya. Aku bersyukur banget. Semoga mungkin kedepannya kita bisa bertemu lagi, dan baik aku atau teman-teman kita dalam keadaan baik-baik aja. Mungkin setelah ini kamu boleh mau minum dulu, boleh mau istirahat di depan, boleh. Terus juga mungkin kalau misalnya mau lanjut pulang, hati-hati di jalannya. ya. Aku mau selalu sebentar kali untuk sholat besar. Lalu aku Mau langsung pulang? ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama ya, semangat terus.